Di sebuah tempat di Teluk Tokyo, sebuah kapal yang ditinggalkan terlihat, mendorong penjaga pantai untuk menyelidiki ke dalamnya. Mereka menemukan origami aneh dan dokumen-dokumen. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di dekat kapal itu dari terowongan bawah air yang bocor banyak cairan menyerupai darah. Yaguchi, wakil sekretaris kabinet Jepang, diberitahu tentang insiden tersebut oleh pejabat pemerintah lainnya. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tetapi mereka semua terkejut dengan rekaman cairan merah yang muncul di lautan. Pemerintah dengan cepat mulai mengevakuasi semua orang ke dalam terowongan, tetapi suara keras terdengar dari bawah. Warga sipil mulai merekam video tentang kejadian itu, melihat seekor monster besar bergerak, dan Yaguchi menonton rekaman ini secara online. Ia mencoba memperingatkan Perdana Menteri tentang temuannya, tetapi mereka menolak dengan anggapan itu tidak masuk akal. Namun, rapat mereka segera terganggu ketika rekaman langsung monster itu yang ditangkap oleh kru berita mengejutkan semua orang saat mereka menatap monster itu. Monster itu kemudian mulai bergerak menuju daratan dan memasuki kanal, menyebabkan kerusakan besar saat ia menghancurkan semua kapal dan jembatan di sepanjang jalannya. Setelah meninjau rekaman berulang kali, para ilmuwan tampak melihat adanya kaki pada monster itu dan memperingatkan Perdana Menteri bahwa monster tersebut mungkin memiliki kemampuan berjalan di darat. Para pemimpin pemerintahan tidak percaya hal ini bisa terjadi dan menyarankan Perdana Menteri untuk menenangkan publik dalam konferensi pers untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka aman. Sebelum Perdana Menteri bisa menyelesaikan pidatonya, ia segera diberitahu bahwa monster itu telah berhasil memasuki kota. Orang-orang melarikan diri ketakutan saat jalanan dipenuhi kekacauan, dan monster itu mengejar semua orang yang melarikan diri dengan menggunakan tubuh besarnya. Ia bergerak semakin dekat ke pusat populasi, dengan banyak darah yang jatuh dari insangnya. Kemungkinan karena ia tidak bisa bernapas tanpa air. Pemerintah mulai merencanakan cara untuk menahan monster itu dan memperingatkan masyarakat tentang potensi bahayanya. Tetapi monster itu terus menimbulkan kehancuran dimanapun ia pergi. Tubuh besarnya menghancurkan gedung-gedung setiap kali ia bergerak dan menyebabkan kerusakan luar biasa, meninggalkan jejak puing-puing. Meskipun gerakannya lambat untuk ukurannya dan tampak merayap, kepadatan Tokyo membuatnya bisa menyebabkan kerusakan besar dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintah mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer, tetapi diingatkan bahwa mereka harus mengevakuasi orang-orang dari areanya terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa. Perintah evakuasi diberikan, tetapi menyebarkan seluruh populasi Tokyo menggunakan transportasi dalam jangka waktu mereka hampir tidak mungkin. Orang-orang diperintahkan untuk meninggalkan mobil mereka dan mengikuti instruksi polisi untuk menghindari kerusakan yang akan datang di kota. Monster itu terus menimbulkan kekacauan di kota saat ia menghancurkan banyak mobil sambil merayap di persimpangan utama. Ia memanjat ke gedung-gedung dan dengan mudah merobohkannya dengan tubuh besarnya, membunuh siapapun di dalamnya yang tidak sempat dievakuasi. Melihat kerusakan yang disebabkan oleh monster itu, Gubernur Tokyo meminta bantuan pasukan pertahanan untuk menghentikan monster tersebut, tetapi penggunaan kekuatan militer hanya diperbolehkan jika ada serangan dari negara lain, yang berarti Perdana Menteri harus membuat pengecualian untuk mengerahkan pasukan. Dalam situasi unik ini, para pemimpin Jepang setuju untuk menggunakan militer dengan mengirim helikopter untuk mengeliminasi monster itu dan pasukan darat yang ditugaskan untuk mengevakuasi areanya. Monster raksasa itu terus bergerak melintasi kota, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, tetapi tiba-tiba berhenti dan roboh. Kemungkinan karena ia tidak bisa bernapas menggunakan insangnya. Para pemimpin bingung mengapa hal ini terjadi, tetapi menyadari bahwa monster itu berperilaku aneh ketika berdiri di atas kaki-kaki besarnya. Monster itu mulai mengubah warna luarnya menjadi merah yang lebih dalam, dan tangannya tumbuh dari siripnya. Ia dengan cepat tumbuh dan menggandakan ukurannya sebelum mengaum dengan marah. Monster itu terus bergerak menuju kota metropolitan, menjulang di atas sebagian besar gedung sekarang, setelah berevolusi ke tahap berikutnya. Gerakannya lebih cepat dan lebih efisien karena monster itu kini bisa berdiri, menghempaskan kereta dan kendaraan dengan ekornya yang tampak tak terbendung. Helikopter tiba di area tersebut dan terbang lebih dekat ke monster. Tetapi pilot menyadari bahwa target mereka terlihat berbeda dari laporan. Mereka bermanuver ke posisi dan bersiap menunggu perintah untuk menembak. Setelah menerima laporan bahwa evakuasi selesai, Perdana Menteri memerintahkan untuk menembak. Tetapi para tentara segera menyadari masih ada orang-orang di darat. Para pemimpin memerintahkan helikopter untuk mundur sementara, enggan mempertaruhkan nyawa warga sipil dan merusak reputasi militer mereka. Karena monster itu menyadari bahwa para tentara mundur, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri menuju laut, dan akhirnya, dia pun kembali ke Teluk Tokyo. Pejabat pemerintah memeriksa kerusakan setelah monster itu mundur, dan Yaguchi merasa mereka telah mengecewakan rakyat, karena seharusnya mereka bisa bereaksi lebih efisien. Militer mencari monster itu di perairan, tetapi gagal menemukannya.
Jenderal menyarankan bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bersiap menghadapi kemunculannya berikutnya. Militer bersiap menggunakan kombinasi tank, artileri, dan serangan udara untuk melumpuhkan monster itu ketika mereka menghadapinya lagi. Yaguchi juga diperintahkan untuk membentuk satuan tugas guna mengembangkan tindakan efektif untuk melawan monster itu. Ahli biologi berspekulasi bahwa monster itu mungkin memiliki tahapan berbeda yang bisa ia ubah, dan anggota lain memikirkan dari mana monster itu bisa mendapatkan energi untuk memberi daya pada tubuhnya yang masif. Satu-satunya jawaban logis tampaknya adalah bahwa ia entah bagaimana secara biologis menghasilkan tenaga nuklirnya sendiri. Setelah menganalisis datanya, tim bisa mengonfirmasi teori ini, mengungkapkan bahwa monster itu memancarkan radiasi kemanapun ia pergi. Namun, ini juga berarti bahwa penduduk berada dalam bahaya keracunan radiasi. Kemudian, Yaguchi dihubungi oleh seorang wanita bernama Kayoko, yang mewakili Presiden Amerika. Ia ingin pemerintah Jepang menemukan seorang profesor bernama Goro Maki, yang telah memprediksi kemunculan monster itu. Rupanya, ia diusir dari Jepang karena memberontak melawan pemerintah akibat kebenciannya yang kuat terhadap tenaga nuklir, dan merupakan pemilik kapal yang hilang di awal film. Setelah menyerahkan dokumen yang ditemukan di kapal, Kayoko juga memberikan Yaguchi beberapa penelitian penting yang dilakukan profesor tersebut, di mana ia menamai monster itu Godzilla, yang berarti inkarnasi dewa. Laporan Kayoko menunjukkan bahwa manusia membuang banyak bahan radioaktif ke laut, tempat makhluk bawah laut hidup berdampingan dengan radiasi yang akhirnya memutasi mereka. Ia juga mengungkapkan sebuah diagram besar yang ditinggalkan oleh Profesor Maki, tetapi tidak ada yang bisa memahami isinya. Yaguchi memberitahu tim untuk menganalisisnya segera, karena itu mungkin menyimpan rahasia untuk mengalahkan Godzilla. Setelah menganalisis radiasi yang dipancarkan Godzilla, tim terkejut menemukan sebuah isotop baru yang tidak ditemukan dalam tabel periodik, yang menunjukkan bahwa tubuhnya mungkin mengandung unsur-unsur yang tidak diketahui. Mereka juga menemukan bahwa monster itu memiliki 8 kali lebih banyak informasi genetik daripada manusia, mampu melakukan mutasi sendiri, dan menjadikannya makhluk paling berevolusi di planet ini. Tim berspekulasi bahwa darah monster itu bekerja seperti pendingin bagi radiasinya. Itulah mengapa Godzilla kembali ke laut setelah bermutasi, untuk mendinginkan tubuhnya. Secara teori, mereka bisa memaksa Godzilla menggunakan energi nuklirnya, lalu menyuntiknya dengan koagulan, membekukan Godzilla dengan menggunakan sistem pendinginnya sendiri. Sebelum rencana mereka bisa dilaksanakan, tim menerima kabar bahwa Godzilla telah muncul kembali, tetapi kali ini ia terlihat bahkan lebih besar. Godzilla juga telah mengubah kulitnya menjadi sesuatu seperti besi dan mengubah ekornya menjadi senjata raksasa yang menjulang di atas tubuhnya sendiri. Godzilla bergerak menuju daratan dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya, sementara semua orang berlari menjauh darinya. Ia menuju ke daerah perumahan dan menyebabkan lebih banyak kehancuran daripada sebelumnya. Godzilla kini bahkan menjulang di atas gedung-gedung tertinggi, dan dengan mudah menghancurkan rumah-rumah dengan setiap langkah yang diambilnya. Godzilla terus bergerak maju, dan orang-orang menyadari bahwa ia sedang menuju ke Tokyo sekali lagi. Pemerintah memutuskan bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum Godzilla mencapai ibu kota atau menghancurkan fasilitas nuklir, yang akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Karena rencana Yaguchi masih belum selesai, Perdana Menteri tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatan militer Jepang melawan Godzilla. Tentara mulai bersiap untuk kedatangan Godzilla, dan tank-tank berbaris sesuai rencana. Helikopter dikirim menuju Godzilla sebagai gelombang serangan pertama, dan mereka mulai menembakkan senapan Gatling, mendaratkan banyak peluru ke wajah Godzilla. Serangan-serangan itu tidak efektif, dan mereka beralih ke amunisi yang lebih berat, tetapi Godzilla tetap tidak terpengaruh. Perdana Menteri memberikan izin untuk menggunakan semua senjata militer, dan semua pasukan mulai menembakkan banyak misil ke wajah Godzilla, menyebabkan ledakan tak terhitung jumlahnya menghantam kepalanya. Orang-orang terkejut melihat Godzilla berjalan keluar dari asap tanpa terluka meski setelah serangan tanpa henti dari angkatan udara. Militer memulai rencana B dan memerintahkan semua tank untuk menembak ke kaki Godzilla, menyebabkan ledakan terus-menerus. Artileri juga menembak dan mengenai wajah Godzilla, tetapi Godzilla terus bergerak tanpa menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Akhirnya, bombardir terus-menerus berhasil memperlambat Godzilla saat ia semakin dekat ke jembatan. Militer mengirim senjata terkuat mereka melawan Godzilla, dan pesawat mulai menjatuhkan bom padanya, menghasilkan ledakan besar. Mereka terus menjatuhkan bom dengan ledakan intens, dan akhirnya, Godzilla pun mulai mengubah jalurnya. Namun, serangan-serangan itu hanya membuat Godzilla marah, dan ia melemparkan jembatan ke arah tank-tank, membuat mereka berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Jembatan itu menghancurkan banyak kendaraan dan merobohkan pos komando pada saat yang sama. Godzilla muncul dari debu tanpa cedera dan terus maju menuju Tokyo, sementara militer menyaksikan dengan putus asa setelah menghabiskan semua amunisi mereka.
Mereka sekarang tidak punya pilihan selain meminta Amerika Serikat untuk membantu menghancurkan Godzilla. Amerika meluncurkan 3 pembom siluman menuju Tokyo. Tetapi Jepang dengan cepat menyadari bahwa radius ledakan akan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada Godzilla itu sendiri. Maka, pemerintah dengan cepat memerintahkan militer untuk mengevakuasi orang-orang dari daratan guna menghindari ledakan yang akan datang. Pejabat pemerintah juga harus meninggalkan area itu, karena mereka tidak tahu apakah Amerika akan berhasil menghentikan Godzilla. Sementara itu, Godzilla terlihat berdiri di tengah kota, sementara tubuhnya bersinar merah dari radiasi di dalamnya. Pembom siluman menjatuhkan banyak bom ke Godzilla, dan mereka berhasil menembus kulitnya dan meledak, menyebabkan darahnya muncrat kemana-mana saat ia menjerit kesakitan. Godzilla kemudian mulai berevolusi lagi, mengubah cahaya merah di tubuhnya menjadi ungu. Ia mulai mengeluarkan asap hitam dari mulutnya yang berubah menjadi api, dengan cepat melahap seluruh kota dan menghancurkan semua yang ada di areanya. Api itu kemudian berubah menjadi sinar laser yang ditembakkan Godzilla ke langit, menghancurkan salah satu pesawat di atas sana. Amerika mulai menjatuhkan lebih banyak bom ke Godzilla, tetapi Godzilla menutup mulutnya dan menembakkan banyak sinar dari punggungnya, menghancurkan bom-bom dan pembom sekaligus. Godzilla kemudian melepaskan serangannya ke arah kota dan membelah segalanya di jalurnya, termasuk helikopter yang membawa Perdana Menteri. Laser-laser itu menghancurkan banyak gedung, dan akhirnya, kota pun dilalap api. Setelah menghabiskan seluruh energinya, Godzilla mematikan tubuhnya dan masuk ke mode hibernasi sambil berdiri di reruntuhan kota. Yaguchi selamat dari serangan itu, tetapi ketika ia kembali ke markas baru, ia menyadari bahwa pemerintah Jepang berada dalam kekacauan setelah kehilangan Perdana Menteri dan banyak pejabat. Ia tidak ingin menyerah karena ia masih percaya ada kesempatan untuk menghentikan Godzilla, yang sekarang berada dalam mode hibernasi. Seorang Perdana Menteri baru dengan cepat ditunjuk oleh badan pemerintahan, tetapi tidak ada yang ingin mengambil peran kepemimpinan selama bencana ini. Untungnya, sebagian besar tim Yaguchi selamat dari serangan ke Tokyo, dan ia memohon kepada semua orang untuk melakukan yang terbaik guna menyelamatkan Jepang dari kehancuran lebih lanjut. Tim mulai mengumpulkan berbagai koagulan dari berbagai perusahaan, dan mengambil sampel DNA dari Godzilla di kota. Pemerintah Amerika juga berkolaborasi dengan tim, dan mereka menemukan bahwa darah Godzilla dapat bereproduksi dan menyebar ke seluruh planet. Para ilmuwan Amerika mendengar hal ini dan segera melapor kembali ke pemerintah mereka, yang mengarah pada keputusan akhir untuk menggunakan bom termonuklir untuk menghancurkan Godzilla. Mereka memperkirakan bahwa Godzilla mungkin mengancam Amerika Utara jika tetap hidup, sehingga PBB menyetujui tindakan ekstrim tersebut. Yaguchi percaya masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Tokyo dengan rencana mereka untuk membekukan Godzilla, sementara PBB harus memberi kota waktu untuk mengevakuasi penduduknya. Tim mulai bekerja dengan cepat karena mereka membutuhkan sejumlah besar agen penyegel dan mekanisme yang tepat untuk mengirimkan bahan kimia. Tetapi teka-teki paling sulit mereka adalah memahami diagram yang ditinggalkan oleh Profesor Maki. Setelah menatap origami yang ditinggalkan oleh dokter itu, mereka akhirnya menyadari bahwa diagram itu 3 dimensi dan membutuhkan lipatan untuk dipahami. Godzilla tidak pernah membutuhkan limbah nuklir sebagai bahan bakar, tetapi malah mengonsumsi air dan oksigen untuk menciptakan isotop yang memberinya kekuatan. Godzilla adalah ancaman terbesar bagi umat manusia, tetapi ia juga mengandung mekanisme untuk kelangsungan hidup umat manusia, karena ia bisa mengubah air menjadi energi murni. Ini juga berarti koagulan mungkin tidak bekerja pada Godzilla, dan mereka perlu memahami struktur molekul Godzilla untuk menyesuaikan solusi mereka. Setelah berkolaborasi dengan negara-negara lain dan menggabungkan komputer kuantum mereka, tim mampu memecahkan kode elemen unik Godzilla dan membuat perubahan yang diperlukan pada rencana mereka. Kayoko juga memutuskan untuk membantu dengan secara pribadi bergabung dengan tim Yaguchi dan menyediakan banyak drone serta senjata dari Amerika Serikat. 1 hari sebelum serangan nuklir, pemerintah Jepang bersiap untuk menangkap Godzilla dan menyelamatkan negara mereka. Mereka mengirim kereta yang dipersenjatai dengan bahan peledak menuju Godzilla, dan mereka meledak setelah menghantamnya, membangunkan Godzilla dari hibernasinya. Banyak drone dikirim ke Godzilla, dan mereka mulai menjatuhkan bom padanya satu persatu, memaksanya melepaskan energinya dengan menembakkan lasernya ke bom-bom tersebut. Serangan itu menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya dan tak terhitung jumlah drone, tetapi akhirnya memaksa Godzilla hampir menghabiskan energi nuklirnya. Godzilla mengarahkan sinar lasernya dari ekor dan mulutnya, dan ia terus menimbulkan kehancuran besar di area tersebut. Serangan itu dengan cepat kehilangan kekuatannya, dan laser itu perlahan berubah menjadi api. Mereka beralih ke fase berikutnya dari rencana dengan meledakkan gedung-gedung di sekitar Godzilla, menyebabkan struktur-struktur itu runtuh menimpanya. Runtuhan yang jatuh menjatuhkan Godzilla ke tanah, dan menyebabkan suhu internalnya turun drastis saat ia mulai kehabisan energi. Godzilla pingsan setelah lebih banyak gedung runtuh menimpanya,
memberi tim kesempatan yang mereka butuhkan untuk mengirim pasukan guna membekukan darahnya. Unit truk mengepung Godzilla dan mulai menyuntikkan koagulan ke mulutnya. Tetapi setelah menggunakan hanya sekitar 20% dari jumlah yang dibutuhkan, Godzilla bangun lagi. Ia membuka mulutnya dan menembakkan lasernya ke truk-truk, membunuh semua orang di area itu dalam sebuah ledakan besar. Godzilla mencoba melarikan diri, tetapi lebih banyak kereta dikirim untuk menabraknya, menyebabkan banyak ledakan yang menjatuhkannya lagi. Lebih banyak truk datang mengepung Godzilla dan mulai menyuntikkan koagulan sekali lagi. Tetapi kali ini mereka berhasil menyelesaikan dosis penuh. Namun, Godzilla bangkit lagi dan merobek kendaraan-kendaraan itu sambil berdiri. Tetapi tiba-tiba ia mulai bersinar ungu saat mencoba bergerak menjauh dari area itu. Godzilla mengaum sekali terakhir. Dan akhirnya, seluruh tubuhnya pun mulai membeku. Dan akhirnya, dia pun habis dengan berhenti total saat suhu intinya turun hingga hampir minus 200 derajat. Orang-orang tertegun oleh pencapaian mereka saat semua orang terdiam. Para ilmuwan juga menemukan bahwa isotop Godzilla hanya memiliki waktu paruh selama 20 hari, yang berarti para warga sipil bisa kembali ke rumah mereka lebih cepat. Para pejabat pemerintah sementara dan Perdana Menteri telah mengundurkan diri, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengambil alih dan memimpin Jepang di masa depan. Yaguchi telah memutuskan untuk membagikan semua data dengan negara-negara lain, karena dia percaya bahwa pengetahuan bisa bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Namun, yang tidak disadari orang-orang adalah bahwa Godzilla hampir mulai berevolusi lagi sebelum akhirnya dibekukan. Film Shin Godzilla ini berakhir dengan Yaguchi yang menyadari kekuatan umat manusia dan memenangkan pertempuran. Dan akhirnya, sebuah cuplikan diperlihatkan tentang Godzilla yang sebelumnya ingin berubah menjadi banyak Godzilla berukuran manusia. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.